Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pelajaran kognitif, Ibu Ratna Nila Puspitasari, MPD, dan juga teman-teman yang saya sangat cintai dan saya sangat sayangi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 4 akan membahas hasil presentasi kami, yaitu pengembangan matematika AUD. Saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota. Yang pertama adalah Lupita Berliani dengan NIM 205210001. Yang kedua, Aina Rahma Rizky Wildiana dengan NIM 205210002. Yang ketiga, Atta Restu Kurnia dengan NIM 205210008. Yang keempat, Azifatul Nur Azizah dengan NIM 205210011. Yang kelima, Berlian Nur Insan dengan NIM 205210013. Dan yang keenam, Ilhami Idul Fitri dengan NIM 205210033. Kelas PIAUD A semester 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo. Pengembangan matematika anak usia dini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teori pengenalan matematika anak usia dini. Yang kedua, prinsip permainan matematika anak usia dini. Yang ketiga, konsep permainan matematika anak usia dini. Yang keempat, tujuan permainan matematika anak usia dini. Dan yang kelima, contoh permainan berhitung matematika anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengenalan matematika anak usia dini. Yang pertama, tentang tingkat perkembangan mental anak. Jean Piaget menyatakan bahwa kegiatan belajar memerlukan kesiapan dalam diri anak. Artinya, belajar sebagai suatu proses membutuhkan aktivitas baik fisik maupun psikis. Selain itu, kegiatan belajar pada anak harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan mental anak. Karena belajar bagi anak harus keluar dari anak itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah masa peka berhitung pada anak, di mana dalam masa ini orang tua dan guru harus tanggap dalam memperhatikan anak apabila sudah menunjukkan masa peka atau kematangan untuk berhitung dan segera memberikan layanan dan bimbingan sehingga kebutuhan anak itu dapat terpenuhi dan tersalurkan dengan sebaik-baiknya, sehingga perkembangan kemampuan berhitung anak dapat optimal. Yang ketiga adalah perkembangan awal menentukan perkembangan selanjutnya. Menurut Harlock, mengemukakan bahwa 5 tahun pertama dalam kehidupan anak itu merupakan letak dasar bagi perkembangan selanjutnya, di mana anak yang mengalami masa bahagia berarti sepenuhnya segala kebutuhan baik fisik maupun psikis. Di awali perkembangan diramalkan akan dapat menyelaksanakan tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Prinsip permainan matematika anak usia dini. Yang pertama, permainan matematika diberikan secara bertahap diawali dengan menghitung benda-benda atau pengalaman peristiwa nyata yang dialami melalui pengamatan terhadap alam sekitar. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan pada permainan matematika diberikan secara bertahap menurut tingkat kesukarannya. Misal, dari konkret ke abstrak, mudah ke sukar, dari sederhana yang lebih kompleks. Yang ketiga, permainan matematika akan berhasil jika anak diberi kesempatan berpartisipasi dan dirangsang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Yang keempat, permainan matematika itu membutuhkan suasana yang menyenangkan dan memberikan rasa aman serta kebebasan bagi anak. Untuk itu, diperlukan alat atau peraga yang sesuai dengan tujuan, menarik, dan bervariasi, mudah digunakan dan tidak membahayakan. Yang ketiga yaitu konsep permainan matematika anak usia dini. Yang pertama, konsep angka. Angka merupakan hal yang paling dasar pada matematika. Pertama, mengenalkan konsep angka kepada anak usia 0-3 tahun, yaitu dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, membilang,
yaitu menyebutkan bilangan berdasarkan urutan. Yang kedua, mencocokkan setiap angka dengan benda yang sedang dihitung. Yang ketiga, membandingkan antara kelompok benda satu dengan kelompok benda yang lain untuk mengetahui jumlah benda yang lebih banyak, lebih sedikit, atau sama. Dan mengembangkan konsep angka dengan anak usia dini 3-6 tahun, maka tahap yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menghitung. Dengan tahap awal, anak bisa menghitung melalui hafalan atau membilang. Orang tua dapat mengembangkan ini melalui kegiatan menyanyi, permainan jari, dan sebagainya yang berhubungan dengan angka. Yang kedua, hubungan satu-satu. Menghubungkan angka dengan benda yang berkaitan. Misalnya, memasangkan lambang bilangan 1 dengan gambar satu buah apel. Yang ketiga yaitu menjumlah. Membandingkan dan simbol angka. Ketika orang tua meminta anak mengambilkan 3 buah permen dan anak membawa 3 buah permen, maka anak tersebut mengerti tentang konsep jumlah. Anak yang paham konsep perbandingan akan paham yang benda yang lebih besar, jumlahnya lebih banyak, lebih sedikit, atau sama. Yang kedua yaitu konsep pola dan hubungan. Untuk mengembangkan kemampuan mengenal pola dan hubungan, anak perlu diberi banyak kesempatan untuk mengenali dan memanipulasi benda serta mencatat persamaan dan perbedaannya. Contohnya, yaitu kegiatan yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan pola dan hubungan pada anak diantaranya adalah mengajak anak bermain, menyusun antrian mobil-mobilan, membentuk pola barisan hijau biru, dan seterusnya atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu konsep menghubungkan geometri dan ruang. Mengenalkan hubungan geometri dan ruang pada anak bisa dilakukan dengan cara mengajak anak bermain sambil mengamati berbagai benda di sekelilingnya. Semisal, anak akan belajar bahwa benda yang satu mempunyai bentuk volume yang sama. Orang tua yang memiliki anak usia 1-3 tahun dapat menyediakan balok-balok lunak atau kardus-kardus bekas dari berbagai ukuran agar anak bisa bereksplorasi dan membangun. Pertama, anak belajar mengenal bentuk-bentuk sederhana seperti segitiga, lingkaran, segi empat. Dan kedua, anak belajar tentang ciri-ciri dari setiap bentuk geometri. Selanjutnya, anak dapat belajar menerapkan pengetahuannya untuk berkreasi membangun dengan bentuk-bentuk geometri. Yang keempat adalah konsep memilih dan mengelompokkan. Pada anak usia di bawah 3 tahun, mengenal persamaan dan perbedaan melalui kelima indera mereka pada saat bereksplorasi dengan benda-benda di sekitarnya. Anak belajar melalui memperhatikan, mendengar, menyentuh, merasakan, mencium bau benda-benda yang dimainkannya, sehingga mengetahui benda-benda yang sama dan berbeda. Kelima, konsep pengukuran. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan pengukuran pada anak adalah mengajak anak mengukur panjang dan lebar rak mainan menggunakan tali atau pita. Yang terakhir adalah konsep pengumpulan, pengaturan, dan tampilan data. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan pengumpulan, pengaturan, dan tampilan data pada anak, di antaranya yaitu dengan mengajak anak mengumpulkan bermacam-macam daunan. Tujuan permainan matematika anak usia dini. Terdapat dua tujuan, yaitu pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, agar anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung atau matematika, sehingga pada saatnya nanti anak akan lebih sering ikuti pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih kompleks. Terdapat 5 tujuan khusus. Yang pertama, dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar-gambar, atau angka-angka yang terdapat di sekitar anak. Yang kedua, dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. Yang ketiga, memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi, dan daya apresiasi yang tinggi. Yang keempat, memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu, serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan sesuatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Yang terakhir, memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan.
Perkenalkan, nama saya Aina Rahma Rizky Wildiana, NIM 255210002. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait dengan contoh permainan berhitung matematika pada anak usia dini, yaitu yang pertama, bermain pola. Anak diharapkan mengenal dan menyusun pola-pola yang terdapat di sekitarnya secara berurutan. Setelah melihat 2 atau 3 pola yang ditunjukkan oleh guru, anak mampu membuat urutan pola sendiri sesuai dengan kreativitasnya. Dan yang kedua yaitu bermain klasifikasi. Anak diharapkan dapat mengelompokkan atau memilih benda berdasarkan jenis, fungsi, warna, bentuk pasangannya sesuai dengan contoh yang ditentukan dan tugas yang diberikan guru. Yang ketiga, bermain bilangan. Anak diharapkan mampu mengenal dan memahami konsep bilangan, transisi, dan lambang sesuai dengan jumlah benda-benda, pengenalan bentuk lambang, dan dapat mencocokkan sesuai dengan lambang bilangan. Yang keempat yaitu bermain ukuran. Anak diharapkan dapat mengenal konsep ukuran standar yang bersifat informal atau alamiah, seperti panjang, besar, tinggi, dan isi melalui alat ukur ilmiah, antara lain jangka, jari, langkah, tali, lidi, dan lain-lain. Yang kelima, bermain geometri. Anak diharapkan dapat mengenal dan menyebutkan berbagai macam benda berdasarkan bentuk geometri dengan cara mengamati benda-benda di sekitarnya. Yang keenam, yaitu bermain estimasi atau memperkirakan. Anak diharapkan dapat memiliki kemampuan memperkirakan sesuatu, misalnya perkiraan terhadap waktu, luas, jumlah, ataupun ruang. Selain itu, anak terlatih untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi. Dan yang ketujuh, bermain statistika. Anak diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk memahami perbedaan-perbedaan dalam jumlah dan perbandingan dari hasil pengamatan terhadap suatu objek atau dalam bentuk visual. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja atau tidak disengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.